Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita, saya coba baca dari Roma pasal 4 ayat 13 sampai dengan ayat 25. Demikian firman Tuhan. Sebab bukan karena hukum Taurat telah diberikan janji kepada Abraham dan keturunannya bahwa ia akan memiliki dunia, tetapi karena kebenaran berdasarkan iman. Sebab jika mereka yang mengharapkannya dari hukum Taurat menerima bagian yang dijanjikan Allah, maka sia-sialah iman dan batallah janji itu. Karena hukum Taurat membangkitkan murka, tetapi di mana tidak ada hukum Taurat, di situ tidak ada juga pelanggaran. Karena itulah kebenaran berdasarkan iman, supaya merupakan kasih karunia, sehingga janji itu berlaku bagi semua keturunan Abraham, bukan hanya bagi mereka yang hidup dari hukum Taurat, tetapi juga bagi mereka yang hidup dari iman Abraham, sebab Abraham adalah bapa kita semua. Sebab ada tertulis, engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa, di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati, dan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah, karena usianya telah kira-kira 100 tahun, dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Karena itu hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Kata-kata ini yaitu hal ini diperhitungkan kepadanya tidak ditulis untuk Abraham saja, tetapi ditulis juga untuk kita, sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya, karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati, yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagai pengikut Kristus, sebagai orang Kristen, apakah yang sedang kita cari? Kita yang sudah menjadi Kristen, ada yang setahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun, 30 tahun, 40 tahun, bahkan 50 tahun, bahkan lebih dari situ. Sebagai pengikut Kristus, sebagai orang Kristen, apakah yang sedang kita cari? Supaya kita tidak menghabiskan waktu kita dalam kehidupan kita di dunia ini, sehingga kekristenan kita menjadi bermakna dan tepat pada fungsi dan tujuannya yang sesungguhnya sejak Tuhan meletakkan hidup kita di dunia ini. Sebagai pengikut Kristus, sebagai orang Kristen, apakah yang sedang kita cari di dunia ini, sehingga kekristenan kita tidak menjadi sia-sia? Sebagai manusia yang hidup di dunia ini, kita juga ingin beroleh kemakmuran, kesuksesan, nama besar, kehebatan, kejayaan, dan lain sebagainya yang sama dengan itu. Itu tidak menjadi soal, dan itu bukan hal yang salah. Yang menjadi soal adalah bagaimana prosesnya kita menjadi seorang yang sukses, seorang yang makmur, seorang yang hebat, seorang yang memiliki nama yang besar. Dan hal inilah yang boleh kita pelajari dari firman ini, dari kehidupan seorang Abraham yang memperoleh kebesaran di dunia ini, nama yang populer,
kehebatan dan kejayaan, dan menjadi bapa semua bangsa di dunia ini melalui proses yang benar dan luar biasa. Abraham memperoleh berkat-berkat yang luar biasa di dalam kehidupannya karena dia hidup beriman kepada Tuhan. Dia hidup berjalan di jalan Tuhan, sehingga Tuhan berkenan melihat kehidupan yang ditunjukkan oleh Abraham. Dan Tuhan melihat bahwa keimanan Abraham yang sungguh tangguh itu, Tuhan sangat layak untuk memberkati kehidupan Abraham menjadi bapa semua bangsa. Bagaimana hidup Abraham sehingga Tuhan berkenan kepada hidupnya, sehingga Tuhan memberkati Abraham dengan luar biasa. Bagaimana Abraham hidup sehingga Tuhan berkenan pada hidupnya? Abraham adalah seorang yang beriman hidupnya kepada Tuhan, dan imannya sangat terbukti di hadapan Tuhan. Ketika Tuhan memerintahkan Abraham keluar dari negeri nenek moyangnya, dia segera mematuhi apa yang diperintahkan oleh Tuhan, walaupun dia tidak tahu ke negeri mana dia akan dibawa oleh Tuhan. Tapi Abraham dengan setia tunduk taat kepada arahan Tuhan pada hidupnya. Ketika Tuhan berjanji kepada Abraham bahwa dia akan menjadi bapa semua bangsa dalam keadaan yang tidak mendukung sama sekali, bahwa Abraham ketika itu belum memiliki keturunan dan dalam usianya yang sudah sepuh, yang sudah berumur 100 tahun, dan Sarah istrinya rahimnya sudah tertutup. Tapi iman Abraham sangat terbukti melalui tunduk taatnya di hadapan Tuhan. Walau tidak ada dasar untuk percaya, walau tidak ada dasar untuk berharap, tapi Abraham tetap percaya dan berharap kepada janji Tuhan yang menjanjikan bahwa ia akan menjadi bapa semua bangsa, walau semua hal tidak mendukung tentang hal janji yang diberikan Tuhan kepadanya. Tetapi Abraham memilih tetap beriman kepada Tuhan, karena dia percaya bahwa Tuhan yang memberikan janji kepadanya adalah Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang setia pada janjinya, Tuhan yang mampu untuk menggenapi janjinya, dan Tuhan yang tidak akan pernah ingkar dengan janji yang diucapkannya. Dan oleh sebab hal inilah Abraham tetap percaya dan berharap, walau tidak ada dasar untuk percaya dan berharap. Sebab dia tahu bahwa yang menjanjikannya kepadanya adalah Tuhan yang Maha Kuasa, yang tidak pernah berubah dan yang tidak pernah ingkar dengan apa yang dia janjikan, dan yang akan selalu sempurna untuk menggenapi segala hal yang dijanjikannya. Dari kehidupan Abraham kita boleh belajar bahwa oleh karena imanlah Abraham beroleh kasih karunia di mata Tuhan. Abraham beroleh perkenanan di mata Tuhan, sehingga Tuhan memberkati Abraham dengan sangat luar biasa. Dia menjadi bapa semua bangsa. Namanya termasyhur di dunia ini, namanya populer di dunia ini. Imanlah yang membuat Abraham beroleh perkenanan di mata Tuhan, sehingga Tuhan melihatnya, memperhitungkannya, dan menjadikannya menjadi bangsa yang besar, bapa semua bangsa. Dia yang berasal dari sebuah desa yang kecil, dan dia pada awalnya yang bukan siapa-siapa, yang tidak dilihat oleh manusia, yang tidak diperhitungkan oleh dunia,
Tetapi ketika Abraham memilih hidup beriman kepada Tuhan dengan setia, Tuhan melihat keimanan Abraham, sehingga Abraham beroleh kasih karunia di mata Tuhan, perkenanan Tuhan. Dan Tuhan melihat bahwa Abraham pantas diberkati menjadi orang besar di dalam kehidupannya di dunia ini. Semua kita pasti ingin diberkati oleh Tuhan, sebagaimana Tuhan memberkati hidup Abraham. Semua kita pasti ingin. Ya, kita ingin terberkati, diberkati seperti hidupnya Abraham. Mari kita teladani hidup seperti yang dilakukan oleh Abraham. Dia telah membayar harga yang sangat mahal. Dengan hidup beriman kepada Tuhan, tunduk taat kepada arahan Tuhan. Dan Tuhan melihat, menilai bahwa kehidupan Abraham sangat pantas dan layak menerima upah dari apa yang telah ditunjukkan oleh Abraham, sehingga dia beroleh kasih karunia di mata Tuhan, perkenanan Tuhan, dan berkat Tuhan ada berlimpah luar biasa pada kehidupan Abraham. Sebagai pengikut Kristus, sebagai orang Kristen, apakah yang sedang kita cari? Semoga kita semua sedang mencari hal yang benar ini. Semoga kita semua sedang berjalan di jalan yang benar ini, bukan sedang mencari hal yang lain yang tidak benar, dan bukan juga tidak sedang berjalan di jalan yang tidak benar. Apakah itu? Apakah yang harus kita cari sehingga kita diberkati oleh Tuhan seperti Abraham memperoleh berkat yang luar biasa kepada Tuhan? Apakah yang harus kita cari? Carilah perkenanan Tuhan. Carilah kasih karunia di mata Tuhan. Kasih karunia yang telah diberikan oleh Tuhan kepada dunia ini secara gratis, tetapi tidak semua orang bisa memperolehnya. Dan yang tidak bisa diperoleh dengan usaha manusia dan kehebatan manusia, yang tidak bisa diperoleh dengan uang dan harta kekayaan, dan juga tidak diperoleh oleh orang-orang murahan. Bagaimana kita bisa memperolehnya? Hanya ada satu kunci, satu-satunya kunci supaya kita memperoleh ini, memperoleh perkenanan Tuhan di dalam hidup kita, memperoleh kasih karunia di mata Tuhan. Dan Abraham telah menunjukkannya. Dia beroleh berkat yang luar biasa dari Tuhan karena dia berkenan di mata Tuhan, karena dia beroleh kasih karunia di mata Tuhan. Dengan apa Abraham memperolehnya? Hanya dengan satu. Dan ini juga berlaku bagi kita. Hanya ada satu kunci sehingga kita beroleh perkenanan Tuhan, beroleh kasih karunia di mata Tuhan. Hanya melalui imanlah kita memperoleh perkenanan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan sama dengan kehidupan Abraham, ketika kehidupan kita berkenan di mata Tuhan, ketika kasih karunia Tuhan ada dalam kehidupan kita, Tuhan akan memberkati kehidupan kita dengan luar biasa. Kuncinya adalah supaya kita memperoleh perkenanan di mata Tuhan, hidup berimanlah dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Sebagaimana imannya Abraham, sekalipun tidak ada dasar untuk percaya, sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, tetapi Abraham tetap percaya dan berharap pada janji Tuhan pasti akan digenapi. Dan inilah sesungguhnya iman itu. Sekalipun tidak ada dasar untuk percaya, sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, tetapi tetap percaya dan berharap kepada Tuhan yang sungguh akan sempurna menggenapi segala hal apa yang dijanjikan kepada dunia ini dan kepada seluruh umat manusia
di dunia ini. Apakah kita ingin memperoleh kesuksesan, kejayaan, nama yang populer di dunia ini? Carilah perkenanan Tuhan. Carilah kasih karunia di mata Tuhan melalui iman kita yang sungguh-sungguh, iman yang tangguh, iman yang tahan uji, bukan iman yang nyala mati, bukan iman yang mati nyala, bukan iman yang bertobat pada hari Minggu dan kumat pada hari Senin dan Sabtu, tapi iman yang sungguh-sungguh murni di hadapan Tuhan. Hidup kita sungguh-sungguh tergantung kepada Tuhan. Kita memiliki kedekatan dengan Tuhan. Kita memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Dan kita sungguh-sungguh berada di sisi Tuhan, dan Tuhan sungguh-sungguh ada di sisi kita. Dan ini sesungguhnya inti dari kekristenan itu. Ketika kita memiliki Kristus di dalam hidup kita, dan Kristus memiliki hidup kita. Ketika kita membuat Tuhan paling penting di dalam kehidupan kita dengan sungguh-sungguh, dan Tuhan akan membuat hidup kita juga menjadi sangat penting di dunia ini. Milikilah perkenanan Tuhan. Milikilah kasih karunia di mata Tuhan yang hanya boleh diperoleh dengan kunci berimanlah dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Bukan hal yang lain. Segala kunci-kunci apapun yang terbuat dari dunia ini, satu-satunya yang membuat kita berkenan di mata Tuhan, berimanlah dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan dalam kesetiaan tanpa henti dan bukan juga musiman. Maka Tuhan akan memberkati hidup kita sama seperti Tuhan memberkati hidupnya Abraham. Maka Tuhan akan menggenapi segala janji-janjinya yang difirmankannya kepada kita, sama seperti Tuhan menggenapi janjinya kepada Abraham. Sekalipun tidak ada dasar untuk percaya, sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, tapi Abraham tetap percaya dan beriman kepada janji Tuhan, bahwa Tuhan yang menjanjikannya adalah Tuhan yang maha sempurna dan setia, dan tidak akan pernah lupa dan tidak pernah ingkar janji. Dari sini kita boleh belajar bahwa Tuhan melihat kita, Tuhan menilai kita bukan dari sampul luar kehidupan kita, tapi Tuhan melihat dan menilai kita dari kualitas keimanan kita, dari ketaatan kita, dari kesetiaan kita, bukan dari hal yang lain yang melekat pada kehidupan kita. Dan ini kita boleh belajar dari tokoh-tokoh Alkitab yang menjadi orang besar, yang pada awalnya tidak dilihat dan tidak diperhitungkan oleh dunia ini, tetapi saat menunjukkan kehidupan yang berkenan di mata Tuhan, melalui kehidupan yang beriman dan taat setia kepada Tuhan, orang-orang ini dipakai Tuhan dengan luar biasa. Orang-orang ini diberkati Tuhan dengan luar biasa. Ada Henokh yang berkenan di mata Tuhan, yang hidupnya beroleh kasih karunia di mata Tuhan, beroleh perkenanan di mata Tuhan. Karena Henokh adalah orang yang beriman kepada Tuhan, orang yang dekat, orang yang bergaul dengan Tuhan. Dan Tuhan berkenan pada hidup Henokh. Dia terangkat ke sorga tanpa mengalami kematian. Ada Nuh, orang yang berkenan di mata Tuhan, orang yang beroleh kasih karunia di mata Tuhan, karena dia orang yang benar dan orang yang taat, orang yang beriman kepada Tuhan, sehingga dia beroleh kasih karunia di mata Tuhan. Dia tidak mengalami kebinasaan ketika air bah datang menerjang seluruh bumi ini. Dia diselamatkan oleh Tuhan karena Tuhan berkenan dengan kehidupan Nuh yang beriman kepadanya. Ada Daud, orang yang kecil, orang yang tidak dilihat dan diperhitungkan oleh dunia ini, tetapi Tuhan berkenan pada hidupnya karena Tuhan melihat keimanannya yang luar biasa, ketaatannya yang luar biasa, sehingga Tuhan berkenan pada hidup Daud. Dan Daud diurapi oleh Tuhan menjadi raja orang Israel yang pada awalnya tidak diperhitungkan oleh dunia ini, tapi karena keimanannya Tuhan memberkatinya dengan sungguh luar biasa. Ada Rasul Paulus yang pada awalnya adalah seorang pendosa, seorang pemberontak,
Tapi ketika dia menjadi hidup baru dalam Tuhan, beriman kepada Tuhan, Tuhan memakainya menjadi orang yang luar biasa, menjadi orang besar di dalam kekristenan. Karena dia menunjukkan kesetiaan dan ketaatan kepada Tuhan, sehingga dia berkenan kepada Tuhan. Dan tokoh-tokoh lain di dalam Alkitab sangat banyak yang di awalnya tidak dilihat oleh dunia, tidak diperhitungkan oleh dunia, tapi karena memilih hidup beriman kepada Tuhan, berkenan kepada Tuhan, orang-orang ini, orang-orang yang kecil pada awalnya menjadi orang-orang yang besar karena menunjukkan hidup yang beriman kepada Tuhan, sehingga Tuhan memberkati hidup orang-orang ini dan dipakai Tuhan dengan luar biasa di dunia ini. Semua kita pasti ingin hidup kita berkenan di mata Tuhan. Semua kita pasti hidup kita diberkati oleh Tuhan. Belajarlah dari hidup Abraham dan juga tokoh-tokoh Alkitab yang beroleh perkenanan dari Tuhan dan diberkati oleh Tuhan dengan luar biasa. Karena mereka hidup dalam tunduk taat kepada Tuhan. Mereka sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan, menjadikan Tuhan yang paling utama dalam kehidupan mereka, sehingga Tuhan memberkati mereka dengan sungguh luar biasa. Mari kita tata keimanan kita, cari Tuhan dengan sungguh-sungguh setiap hari dan setiap saat. Dekatkan diri kita dengan Tuhan, perbaiki hubungan kita terus menerus, dan kita semakin akrab dan dekat dengan Tuhan. Kita terus belajar mengenali Tuhan, kita terus belajar dari firman-Nya, menjadikan firman-Nya sungguh hidup dan berkuasa pada kehidupan kita, dan taruh roh kebenaran di dalam hati kita, supaya roh yang sungguh-sungguh menuntun kita, memberikan hikmat kepada kita, sehingga apapun yang kita lakukan, apapun yang kita perkatakan, semuanya itu semata buah dari keimanan kita, atas pertolongan Roh Kudus, atas pimpinan dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Teruslah menata keimanan kita, sebab dengan keimanan kita yang sungguh-sungguh akan mendorong kita untuk terus melakukan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan, untuk melakukan hal-hal yang sesuai dengan standarnya Tuhan. Imanlah yang mengarahkan hidup kita untuk terus taat kepada arahan dan aturan Tuhan, bahwa karena kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, sehingga kita selalu menjaga kehidupan kita, selalu menjaga tindak tanduk kehidupan kita, supaya sungguh-sungguh kehidupan kita berkenan kepada Tuhan. Bukan lagi karena aturan atau hukum kita menjadi sungguh taat, hidup berjalan dalam kebenaran Tuhan, tapi itu semata karena digerakkan dan didorong oleh iman yang bertumbuh di dalam diri kita, di dalam hati kita, sehingga kita selalu lebih mementingkan untuk mempermuliakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Carilah selalu hidup dalam perkenanan Tuhan selagi kita masih hidup, supaya kehidupan kekristenan kita tidak menjadi sia-sia. Sebab setinggi apapun kedudukan kita, sekaya apapun kita, sehebat apapun kita, setinggi apapun ilmu pengetahuan, termasuk ilmu pengetahuan tentang Alkitab yang kita miliki, jika kita tidak sedang tunduk taat kepada Tuhan, jika kita tidak sedang beriman kepada Tuhan, Tuhan tidak berkenan dengan hidup kita. Sehebat apapun ibadah-ibadah yang kita lakukan, jika kita tidak sedang tunduk taat kepada Tuhan, tidak beriman kepada Tuhan, Tuhan tidak berkenan dengan hidup kita. Seindah apapun kata-kata doa-doa kita, jika kita tidak sedang tunduk taat kepada Tuhan, jika kita tidak sedang beriman kepada Tuhan, Tuhan tidak berkenan dengan hidup kita. Apakah hidup kita sudah berkenan di mata Tuhan? Jika sudah, terpujilah Tuhan yang Maha Kuasa.
diberkatilah engkau di bumi dan di sorga. Jika belum, ada apa? Ada apa dengan kekristenan kita? Ada apa dengan pelayanan kita? Dan mengapa? Ada 3 hal yang sering membuat orang Kristen gagal memperoleh perkenanan Tuhan. Yang pertama, dia adalah Kristen, pengikut Kristus, tapi dia tidak mengenali Kristus. Dia hidup sebagai Kristen menurut aturan dan kebenarannya sendiri. Kebenaran yang dibuatnya sendiri sesuai dengan keinginan dan kebutuhannya sendiri. Ini ada jemaat dan ada juga pelayan seperti ini. Dia Kristen, tetapi dia tidak mengenal Kristus dengan baik. Dia hidup menurut standar yang dia buat sendiri, menurut kebenaran yang dia buat sendiri. Ada seorang bapak-bapak datang berkeluh kesah seperti ini. Ibu, saya sudah 3 kali kawin cerai. Saya Kristen dan saya ingin menikah lagi untuk ke-4 kalinya. Kira-kira mau enggak ibu memberkati kami? Atau kira-kira ada enggak pendeta yang mau memberkati kami? Karena pernikahan saya yang pertama, kedua, ketiga adalah bukan kehendak Tuhan. Tuhan tidak berkehendak dan tidak ada kecocokan sama sekali. Orang seperti ini adalah Kristen yang hidup menurut kebenarannya sendiri, membuat kebenarannya sendiri sesuai dengan keinginan dan kebutuhannya sendiri. Dan banyak pengikut Kristus, orang Kristen yang seperti ini. Yang kedua, yang membuat orang Kristen gagal memperoleh perkenanan Tuhan. Di mulutnya dia percaya, tapi di hatinya bukan. Percayanya bukan buah dari imannya. Baru saja dia berkata bahwa orang yang dia doakan akan mengalami kesembuhan melalui jamahan Tuhan dan sehat dengan sempurna. Tapi ketika berbalik badan, dia sudah berkata bahwa saya melihat tidak ada tanda-tanda kesembuhan dalam diri orang yang sakit tadi. Ada banyak orang yang sangat cepat mengaminkan dari setiap firman yang dia dengarkan tanpa beriman sesuai dengan kebutuhannya. Dan ini yang menyebabkan banyak orang Kristen memilih ayat-ayat Alkitab dan dijadikan menjadi jimat di dalam hidupnya. Dan ini terlihat jelas ketika COVID-19 datang. Ayat yang paling populer yang dipakai oleh orang-orang Kristen seperti ini menjadi jimatnya adalah Mazmur 91 sebagai jimat untuk mengusir virus corona. Tanpa mengimani, tanpa menjadikan firman itu berkuasa hidup di dalam dirinya, tetapi hanya mengambilnya sebagai jimat di dalam kehidupannya. Yang ketiga, orang Kristen, pengikut Kristus, yang hanya datang kepada Tuhan ketika dia sedang butuh. Setelah kebutuhannya dikabulkan, dia meninggalkan Tuhan. Ketika dia butuh keluar dari kesulitan, dia datang, kemudian pergi. Ketika dia butuh panjang umur, kesembuhan, kejayaan, kesuksesan, dan lain hal sebagainya, dia datang hanya ketika dia butuh dengan Tuhan. Setelah itu dilupakan dan ditinggalkan. Banyak orang-orang Kristen seperti ini, hanya dalam rangka memenuhi keinginannya sendiri datang kepada Tuhan. Setelah terpenuhi, dia melupakan Tuhan. Dan bahkan ketika Tuhan tidak mengabulkan apa yang dia minta, ini adalah orang yang paling cepat untuk meninggalkan dan memberontak kepada Tuhan. Iman
Seperti inilah iman yang busuk, yang gampang terjatuh, yang menggagalkan orang-orang Kristen memperoleh perkenanan Tuhan. Bukan iman yang seperti ini yang diinginkan oleh Tuhan dari kita pengikut Kristus. Tapi iman yang berkenan di hadapan Tuhan adalah iman yang tahan uji pada semua musim tanpa henti. Kita memiliki Tuhan dan hidup kita dimiliki Tuhan sepanjang masa, 24 jam satu hari. Dan kita sungguh-sungguh melekat kepada Tuhan. Tuhan ada di sisi kita dan kita ada di sisi Tuhan. Kita sungguh-sungguh membutuhkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan iman yang seperti inilah yang diinginkan oleh Tuhan. Kita, orang-orang percaya, orang-orang Kristen, terus-menerus datang kepada Tuhan, terus-menerus belajar mengenali Tuhan, menyaksikan Tuhan sungguh-sungguh nyata dalam kehidupan kita, mengizinkan Roh-Nya bekerja dalam kehidupan kita, sehingga Tuhan sungguh-sungguh menggerakkan seluruh kehidupan kita hanya dalam rangka kemuliaan Tuhan semata, bukan hal yang lain. Sebab itulah sesungguhnya fungsi kita sebagai orang-orang yang telah dimerdekakan oleh Tuhan dari keberdosaan kita, supaya kita sungguh-sungguh merdeka dari perbuatan-perbuatan kejahatan dan dosa dari dunia ini, dan hidup kita terikat pada Kristus yang memberikan kehidupan yang sesungguhnya, yang menuntun kita pada makna hidup yang sesungguhnya, dalam kebenaran, dalam keadilan, dalam damai sejahtera, dalam kasih yang daripada Tuhan. Kejarlah iman yang seperti ini. Kejarlah Tuhan. Tata kehidupan kita, tata kehidupan kerohanian kita, terus menerus tanpa henti dan bukan musiman. Cari Tuhan. Dekatkan hidup kita kepada Tuhan terus menerus, supaya hidup kita berkenan di mata Tuhan, supaya kita beroleh kasih karunia di mata Tuhan. Amin.